Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Ya, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali sharing ya. Pada kesempatan ini saya akan cerita-cerita saja. Mungkin nanti di rangkaian 10 hari yang sudah berlalu dan yang akan datang, banyak pembicara yang menyampaikan berkaitan dengan Roh Kudus. Pada kesempatan ini saya akan sharing cerita-cerita santai-santai, tapi semoga di balik itu firman Tuhan bisa kita maknai, dan di atas itu bisa terus meneguhkan iman kepercayaan kita di dalam Tuhan. Mungkin Kak Ope minta tolong dibagikan. Mas Haji minta tolong dibantu ya. Untuk satu keluarga satu aja karena terbatas. Nanti bisa untuk baca-baca. Itu Mas yang punya Ope. Bagian sini. Mungkin bisa 1/2, 1/3 biar sama-sama bisa. Ya itu nggak usah dibaca dulu Bapak Ibu. Saya mau cerita dulu, saya awali mau sedikit saya cerita. Cerita ini terjadi kemarin pagi. Waktu saya pulang gereja. Kami keluarga baru pulang gereja, baru mutar kendaraan di depan itu ya. Itu anak saya Holly itu entah kenapa tiba-tiba mengajukan suatu pertanyaan yang membuat saya harus berpikir. Tiba-tiba di dalam proses mutar kendaraan itu bertanya, ya teman ayah yang kemarin main ke rumah itu agamanya apa? Gitu. Oh, Om Sus itu dulunya Kristen tapi sekarang menjadi Islam. Lu kok bisa? Gitu. Tanya gitu. Ya karena Om Sus itu setelah menikah istrinya Islam, jadi ngikuti istrinya menjadi beragama Islam. Kok bisa ya? Ya harusnya ya istrinya yang ikut Om Sus katanya gitu. Seperti yang Uti itu juga ikut kakung katanya. Karena kakung itu kan sama yang Uti-nya Holly itu kan dulu yang Utinya Muslim dan ikut kakung. Ya nggak apa-apa. Terus saya melanjutkan, tapi itu nggak boleh. Kita nggak boleh seperti itu dosa. Ya dosa ya, iya dosa, nggak boleh itu gitu. Lah kakaknya yang pertama nyaut, yo semua agama ya mesti mengatakan kalau balik berpindah agama mengatakan dosa gitu. Tapi menyatakan nyaut seperti itu. Wah ini pernyataan seorang yang moderat dan toleran ya Om. Ya betul, semua agama pasti mengatakan seperti itu ya. Ya saya menjawab, oh iya benar, semua agama pasti mengajarkan itu. Tapi bagi kita keselamatan yang sejati itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Ya semua agama kan mesti ya ngomongnya baik-baik loh ya gitu. Iya. Ya contohnya saja saya lanjutkan, sambil jalan saya melanjutkan. Gimana caranya menjelaskan ini ya gitu. Dan saya tiba-tiba punya ide. Ya sama halnya kalau orang jualan kecap itu toh Kak bilang gitu. Jualan kecap kan ngomongnya pasti kecapnya asli, manis kan seperti itu. Enggak ada. Kecap palsu silahkan dibeli kan gitu, enggak ada. Tapi kan kita bisa membuktikan. Orang bisa menawarkan ini kecap asli, tapi kan bisa dilacak. Kita bisa membuktikan kecap itu asli enggak gitu. Produksinya dibuat oleh siapa? Bahannya benar-benar kedelai hitam atau enggak?
ada pengawet dan segala macam kan bisa dilacak itu kalau kecap. Demikian juga dengan iman seseorang dalam ajaran agama. Iman itu tidak sekedar hayalan, tapi iman itu harus bisa dibuktikan. Runtutannya itu iman itu benar apa enggak, apa sekedar hanya pernyataan doktrin atau memang pernyataan itu berdasarkan bukti, saya bilang gitu. Kalau Kristen itu kita beriman misalnya Tuhan Yesus itu kok disebut Tuhan, orang Kristen percaya kalau Tuhan Yesus itu Tuhan Maha Kuasa, kan bisa dibuktikan, dilacak sejarahnya. Tuhan Yesus mengadakan mujizat-mujizat itu disaksikan oleh banyak orang, dicatat tidak hanya di Alkitab. Orang-orang di luar yang tidak percaya Kristus, tidak percaya Yesus pun mencatat kehebatan Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus itu dulu tokoh yang benar-benar nyata hidup, jadi tidak sekedar Alkitab yang mencatat, tapi sejarah-sejarah di Alkitab juga mencatat kehebatan Tuhan Yesus. Jadi iman Kristen tidak sekedar pernyataan kamu harus percaya, tapi bisa dibuktikan. Saya bilang seperti itu ya. Jadi ya, tapi kita nggak boleh menghina iman orang lain. Itu kan sudah menjadi keimanan mereka. Sama halnya saya kasih contoh juga, seperti yang saya sampaikan waktu saya khotbah beberapa waktu yang lalu. Contohnya Candi Prambanan gitu. Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang itu kan ada dua cerita, kamu tahu toh gitu. Ya, yang versi dongeng sama yang benar. Kalau versi dongeng kita tahu semua ya Bapak Ibu, itu kutukan siapa itu? Bandung Bondowoso nggih. Pak Beta ya. Roro Jonggrang dikutuk Bandung Bondowoso jadi arca, jadi candi. Ya itu kan versi dongeng. Kalau aslinya kan memang itu buatan manusia, peninggalan Wangsa Sanjaya pada waktu kerajaan Mataram Hindu. Dan itu dibuktikan ternyata ada prasasnya yang mengatakan itu. Tapi ketika di era modern ini tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan dia mungkin punya kekuasaan, punya keahlian tertentu, mengatakan misalnya, tadi malam saya mendapat wangsit dari Sang Pencipta bahwa sesungguhnya saya bersaksi Candi Prambanan itu dibuat oleh Bandung Bondowoso. Nah itu kan kalau yang percaya dengan yang mengatakan itu wangsit itu kan ya kurang mau berpikir dengan akal sehat kan. Padahal sudah tahu kalau Prambanan yang hasil kutukan Bondowoso kan hanya dongeng. Tapi ketika suatu dia mengatakan saya mendapat wangsit, saya bersaksi bahwa Candi Roro Jonggrang itu hasil kutukan Bandung Bondowoso, dan banyak yang percaya, itu sah-sah saja kalau itu dianggap sebagai wangsit atau wahyu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, melalui itu kita mau sharing bersama seperti halnya iman Kristen, khususnya tentang kejadian Yesus itu benar-benar mati apa enggak, bahkan matinya disalib itu benar apa tidak gitu kan. Karena banyak kontroversial dan semakin hari ini kan banyak dipertentangkan, katanya Yesus itu kan tidak mati apalagi disalib, tapi yang mati itu orang yang diserupakan seperti itu. Nah, tetapi kenapa iman Kristen tetap mengimani bahwa Yesus itu memang mati, benar-benar mati, dan matinya pun disalib. Ternyata apa yang diimani Kristen itu memang ya benar, tidak sekedar berdasarkan teks Alkitab yang kita imani bahwa itu kitab suci kita. Ternyata banyak catatan-catatan di luar Alkitab yang menegaskan bahwa Yesus itu benar-benar mati, dan matinya pun disalib. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya sejak kapan sih ada kepercayaan, ada ajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak benar-benar mati gitu? Kalau itu kan yang diimani oleh saudara-saudara kita
umat Islam kan kitab sucinya mengatakan seperti itu, dan itu pun sah-sah saja. Kita harus menghormati iman mereka. Tapi sebenarnya sejak kapan ajaran bahwa Yesus itu tidak benar-benar mati, bahkan diganti orang, diserupakan, itu apakah benar sejak Nabi Muhammad mendapat wahyu? Ternyata Bapak Ibu Saudara terkasih, sejarah gereja mencatat ajaran tentang penggantian kematian Yesus, atau Yesus itu tidak benar-benar mati, itu sudah berkembang sejak abad-abad awal kekristenan. Puncaknya itu abad kedua, sekitar akhir abad kedua 150-an itu ada tokoh yang namanya Basilides. Saya harus pakai sambungan. Ada tokoh yang namanya Basilides. Basilides itu seorang Kristen yang tinggal di Alexandria, sekarang Iskandaria, Mesir itu. Basilides ini mengembangkan ajaran yang awalnya sudah ada bibit-bibitnya sejak zaman Rasul Paulus, Rasul Yohanes, dan Rasul Paulus dan Rasul Yohanes sudah menentang ajaran-ajaran ini. Misalnya dalam Rasul Paulus sudah tersirat penentangan ajaran tentang Gnostik, ya, kita kenal Gnostik. Jadi Basilides ini salah satu tokoh Gnostik, yaitu Gnostik itu berasal dari kata gnosis atau pengetahuan. Kalau secara bahasa Jawanya ngilmu gitu. Kalau ibu saya bilang ngilmu itu orang angel yang wis ketemu, katanya gitu. Jadi Gnostik itu perpaduan antara filsafat Yunani, dongeng-dongeng, dan mendapat pengajaran Kristen, karena mereka awalnya juga mendapat pengajaran Kristen, orang-orang Kristen. Misalnya Rasul Paulus sudah mengingatkan menentang pengajaran itu dalam 1 Timotius 6 ayat 20. Di sana dikatakan, "Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan." Ini atau yang disebut gnosis tadi. Kemudian Rasul Yohanes juga dalam 2 Yohanes 1 ayat 7, "Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus." Jadi aliran gnosis itu tidak percaya bahwa Yesus itu datang benar-benar sebagai manusia, makanya matinya pun juga tidak mungkin mati. Mereka mengajarkan Basilides ini, kemudian muncul berikutnya yang dalam bentuk Injil Markion namanya, itu kematian Yesus itu digantikan oleh siapa itu? Simon Kirene itu. Jadi karena Gnostik, Basilides dan pengikutnya itu mengajarkan bahwa Yesus itu bukan benar-benar manusia, jadi tidak mungkin mati seperti itu. Jadi sebenarnya pengajaran dongeng-dongeng tentang Yesus tidak benar-benar mati sudah jauh ratusan tahun sebelum Islam muncul. Perkara setelah ratusan tahun berikutnya di dalam Quran mirip dengan dongeng-dongeng ratusan tahun yang lalu, itu entah kebetulan atau tidak. Dan sekali lagi kita tetap harus menghormati apa yang diimani oleh saudara-saudara kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dalam 2 Yohanes 1 ayat 7 tadi dikatakan, "Sebanyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus." Bahkan Rasul Yohanes sudah mengatakan kalau Yesus datang ke dunia tidak percaya bahwa benar-benar sebagai manusia disebut antikristus. Dalam bahasa Arab antikristus itu dikenal dengan Masih Dajjal. Jadi Dajjal itu bukan istilahnya saudara kita Islam ya, dalam Kristen Arab pun juga dikenal.
masih Dajjal. Dajjal itu dari bahasa Aram sebenarnya, Aramaik. Itu dari kata Dagala. Dalam bahasa Aram Antikristus disebut Mesiha Dagala. Kalau bahasa Yunaninya akan apa itu? Pseudo Kristos, artinya Kristus palsu. Jadi Dagala itu bisa berarti menolak atau palsu, seperti itu. Bapak Ibu yang terkasih, ajaran Basilides yang sudah berkembang sejak awal abad pertama, abad kedua, itu secara resmi ditentang oleh Bapak Gereja yang namanya Irenaeus, Bapak Irenaeus atau Santo Irenaeus. Dalam berbagai catatan buku-bukunya Bapak Irenaeus ini memang benar-benar sudah menentang tentang ajaran ini. Jadi kita tidak usah galau kalau memang kita dipertanyakan tentang iman kita, ternyata itu sudah ada sejak awal-awal kekristenan. Kemudian yang catatan yang Bapak Ibu terima itu saya mencari dari berbagai sumber, dari seminar-seminar yang saya ikuti, itu banyak sekali Bapak Ibu ternyata catatan-catatan di luar Alkitab yang menegaskan bahwa Yesus itu benar-benar mati, dan matinya pun disalib seperti itu. Saya akan bacakan dari satu-satu. Yang pertama itu pendapat Mar Bar Serapion tahun 73 Masehi ya, tahun 73 Masehi, bukan 1973, bukan tahun 73 abad pertama. Mar Bar Serapion itu adalah ahli filsafat Syria. Jadi Mar Bar Serapion, Mar itu artinya tuan dalam bahasa Aram atau Mara. Maka kita sering mendengar istilah Maranatha gitu, artinya kan tuan datang. Mar itu bisa bermak, kalau bahasa Jawa seperti Gusti, jadi bisa bermakna dua. Gusti kalau kita bicara Gusti Suratno nembe dahar, itu artinya Gusti Suratno itu kan manusia. Tapi ketika orang Jawa ngomong ngendikal Gusti hamberkai, berarti kita bermakna Gusti itu Gusti Tuhan. Seperti halnya Mar gitu. Kalau Mar Bar Serapion artinya tuan, Bar itu artinya anak. Jadi Mar anaknya Serapion gitu. Bapaknya berarti namanya Serapion, dan anaknya Mar Bar Serapion ini juga Serapion juga. Jadi orang-orang dulu itu nama itu hanya sama gitu. Bar itu artinya anak. Bartolomeus anaknya Bartolomi. Barnabas atau Barnaba artinya anak pengharapan. Baradus beda ya. Barmangan itu beda, itu bahasa Jawa. Bar artinya kalau bahasa Jawa sudah, kalau bar bahasa Aram artinya anak. Bar Serapion ahli filsafat Syria mengatakan apa? Ini surat Mar Bar Serapion kepada anaknya yang namanya Serapion juga. Ini saya kutip-kutip saja, saya potong-potong yang ada penekanan-penekanan yang menegaskan bahwa Yesus itu disalib. Ini bukan orang Kristen ya. Saya sengaja apa yang saya sampaikan ini, yang saya tulis catatan di luar kekristenan. Keuntungan apa yang diperoleh orang Athena dengan membunuh Sokrates yang untuk itu mereka dibalas dengan kelaparan dan penyakit sampar? Atau orang-orang Samos oleh pembakaran Pitagoras karena negara mereka benar-benar tertutup pasir hanya dalam 1 jam? Atau orang-orang Yahudi dalam kurung dengan membunuh raja mereka yang bijaksana karena kerajaan mereka diambil pada saat itu juga? Tuhan dengan adil membalas hikmat dari ketiga orang ini. Orang Athena mati karena kelaparan, orang Samia benar-benar kewalahan oleh laut, dan orang-orang Yahudi yang diterlantarkan dan diusir dari kerajaan mereka sendiri, tercerai-berai di setiap bangsa. Sokrates tidak mati karena Plato, begitu juga Pitagoras karena patung Juno.
juga bukan raja yang bijaksana, karena hukum baru yang dia tetapkan. Dia menyebut raja bijaksana karena Yesus dipercaya sebagai raja orang Yahudi, seperti itu. Jadi Yesus disejajarkan dengan tokoh-tokoh Sokrates dan Pitagoras sebagai orang-orang yang bijaksana. Kemudian selanjutnya pendapat dari Cornelius Tacitus, seorang senator Romawi. Senator itu sama dengan kalau sekarang mungkin anggota DPR, seperti itu. Yang hidup tahun 56 Masehi sampai 107 Masehi. Dalam bukunya Annals itu meneliti Tacitus meneliti tentang sejarah kerajaan Romawi pada tahun 14 Masehi sampai 107 Masehi. Dia mengatakan, Nero menciptakan kambing hitam dan mengalami siksaan paling halus yang oleh orang biasa disebut Kristen. Sebuah kelompok dibenci karena kejahatan keji mereka. Nama mereka berasal dari Kristus yang pada masa pemerintahan Tiberius telah dieksekusi oleh prokurator Pontius Pilatus. Nah, Tacitus ini meneliti tentang kejadian pembakaran kota Roma oleh kaisar pada zaman pemerintahan Kaisar Nero. Jadi Kaisar Nero itu mengkambing hitamkan ketika terjadi kebakaran hebat kota Roma itu, yang dituduh adalah orang-orang Kristen. Jadi orang-orang Kristen Nero punya alasan untuk menganiaya orang-orang Kristen pada waktu itu. Pada masa itu termasuk Rasul Paulus, Rasul Petrus meninggal pada masa penganiayaan Kaisar Nero itu. Makanya Tacitus menyebutkan itu, Nero menciptakan kambing hitam. Kekristenan dijadikan kambing hitam sebagai yang katanya penyebab huru-hara di kota Roma itu. Di sana ditegaskan nama mereka Kristen berasal dari Kristus yang pada masa pemerintahan Tiberius telah dieksekusi oleh prokurator Pontius Pilatus. Cocok dengan catatan Alkitab, Kaisar Tiberius, kemudian wali negerinya Pontius Pilatus. Dieksekusi artinya dihukum mati, hukuman mati untuk bangsa Romawi. Bagi orang yang di luar kewarganegaraan Romawi adalah hukumannya disalib. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara terkasih, pendapat Flavius Josephus, ahli sejarah Yahudi. Ini juga orang Yahudi yang tidak percaya Yesus tentunya. Artinya tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Mesias. Dia menulis sekitar tahun 93 Masehi. Bukunya berjilid-jilid, panjang banyak sekali. Saya juga belum memiliki bukunya karena ini sangat sulit dan tentunya sangat mahal. Bukunya menulis tentang sejarah kuno bangsa Yahudi. Kutipannya demikian. Kira-kira pada saat itu Yesus seorang yang bijaksana, dia menarik banyak orang Yahudi dan banyak orang non-Yahudi kepadanya. Dan ketika Pilatus atas saran dari orang-orang penting di antara kita, artinya saran orang-orang penting, orang-orang Yahudi, ahli Farisi, ahli-ahli Taurat pada waktu itu, telah menghukum dia ke salib. Ya, ditegaskan ya, telah menghukum dia ke salib. Kemudian tentang kebangkitannya juga Flavius Josephus bicara, dia itu merasa Kristen ini kan pemimpinnya sudah mati. Kenapa sampai sekarang justru malah berkembang? Padahal mereka itu tidak punya kekuasaan secara politik. Tapi pengikutnya semakin bertambah sampai tahun 90-an itu. Karena itu Flavius menjelaskan di situ tentang kebangkitan. Mereka melaporkan pada hari ketiga dia bangkit kembali dalam keadaan hidup. Karena itu mungkin saja dia adalah Mesias. Ya, ini pendapat Flavius. Mungkin saja dia adalah Mesias karena si Flavius ini kan tidak percaya bahwa Yesus datang sebagai Mesias. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, Lucianus dari Samosata menulis tahun ini hidupnya 115 sampai 200 Masehi ya, seorang satiris Yunani. Satiris itu
artinya penyair yang syairnya itu bersifat sindiran-sindiran seperti itu. Jadi seorang satiris Yunani, ungkapannya seperti ini. Mereka memandangnya sebagai dewa, gitu kan. Jadi menyindir orang-orang Kristen itu. Mereka memandangnya sebagai dewa, memandang pimpinannya yaitu Yesus sebagai dewa. Menjadikannya pemberi hukum mereka dan memilihnya sebagai pelindung resmi kelompok mereka, atau setidaknya wakil pelindung. Dia adalah yang kedua setelah dia yang masih mereka sembah sampai sekarang. Jadi Lucianus ini berpendapat Kristen itu selain menyembah Yesus juga masih ada yang lain, yang yaitu Allah Bapa, karena mereka kan Lucianus ini kan menyalahpahami gitu ya. Pria di Palestina yang disalibkan karena dia membawa bentuk inisiasi baru ke dunia. Ya. Lucianus juga mencatat dalam bukunya bahwa Yesus mati, dibunuh, dan bahkan disalibkan. Kemudian catatan Talmud. Talmud itu adalah apa Mas Daniel? Talmud itu kira-kira itu catatan-catatan diskusi-diskusi tafsir-tafsir rabi-rabi Yahudi tentang tradisi-tradisi yang berkaitan dengan hukum Taurat, kitab para nabi gitu. Dikumpulkan disebut Talmud, dan itu menjadi salah satu pedoman pengajaran agama Yudaisme sampai saat ini. Salah satu Talmudnya dalam Talmud Babilonia yang dikumpulkan tahun 70 sampai 500 Masehi. Ungkapannya seperti ini. Ini jadi catatan orang Yahudi yang justru menolak Yesus ya. Siapapun yang dapat mengatakan apapun yang mendukungnya, biarkan dia maju dan memohon atas namanya. Ini sebenarnya atasnya ada tambahan, jadi kurang lebihnya tambahnya 40 hari sebelumnya Yesus akan dihukum mati seperti itu dengan dirajam batu, awalnya gitu. Kemudian siapapun yang dapat mengatakan apapun yang mendukungnya, biarkan dia maju dan memohon atas namanya. Artinya siapapun yang ingin membela Yesus, misalnya menjadi pembela bahwa Yesus ini tidak salah, itu silahkan maju dan memohon atas namanya. Tapi karena tidak ada yang diajukan, kita tahu ketika proses penyaliban Yesus, semua yang mengikut Yesus kan meninggalkan, takut semua. Jadi dicatat. Tapi karena tidak ada yang diajukan untuk mendukungnya, dia digantung pada malam Paskah. Nah, kenapa dikatakan digantung kalau orang Yahudi? Jadi istilah salib itu kan kurang lazim untuk orang-orang Yahudi, istilahnya digantung. Sama halnya ketika apa ya contohnya kalau dalam kehidupan kita itu, seorang pencuri motor si A telah diciduk oleh anggota reserse Polres Grobogan gitu. Ciduk itu kan untuk ngambil air ya. Diciduk itu bukan berarti dikaprok ciduk tapi kan ditangkap oleh Pak polisi. Jadi istilahnya seperti itu, digantung. Tapi seperti halnya Bapak bejo mangkat dinten Sabtu Pahing. Mangkat itu artinya kan sedo, meninggal, ada istilahnya mangkat. Bukan mangkat tindak pergi, bukan. Jadi istilah-istilah itu digantung itu kalau dalam orang-orang Yahudi sudah pasti digantung itu maknanya ya disalib, hukuman disalib itu. Nah itu catatan-catatan kuno. Tetapi catatan-catatan modern juga ada di luar kekristenan. Misalnya catatan Profesor Bade Ehrman, ahli kritik perjanjian baru, seorang yang mengkritik kitab kita aja mendapat gelar profesor, Bapak Ibu. Jadi kitab kita itu sangat terbuka untuk dikritik. Kritik teksnya itu sangat terbuka. Para silahkan dikritik, silahkan diteliti ya. Tidak semua kitab suci itu dibiarkan dikritik. Siapa yang berani mengkritik? Diperdiam pasti. Tapi kitab kita dipersilahkan oleh Bapak sejak zaman dulu.
Sampai sekarang pun silakan dikritik, silakan diteliti. Ternyata kebenaran itu tetap karena didukung oleh bukti-bukti sejarah. Bahkan seorang yang tukang kritik pun dapat gelar profesor. Dia mengatakan, Ehrman mengatakan, unsur tradisi yang paling pasti tentang Yesus adalah bahwa ia disalibkan atas perintah Prefek Romawi di Yudea, Pontius Pilatus. Penyaliban secara independen dibuktikan dalam beragam sumber dan bukan jenis hal yang ingin dibuat-buat oleh orang percaya tentang orang yang dinyatakan sebagai anak Allah yang berkuasa. Jadi Ehrman ini menegaskan juga bahwa Yesus disalib. Padahal Ehrman ini tukang kritik kitab, tapi karena keilmuan beliau, profesionalisme dia harus mengatakan bahwa Yesus benar-benar disalib. Kemudian penulis Islam yang dulunya Kristen, bukunya terbit tahun 2013 ini. Ini penulis Arab ya. Pada akhirnya hanya ada 2 fakta sejarah yang sulit tentang Yesus dari Nazaret yang dapat kita andalkan dengan yakin. Yang pertama adalah bahwa Yesus adalah orang Yahudi yang memimpin gerakan Yahudi yang populer di Palestina pada awal abad pertama Masehi. Yang kedua adalah bahwa Roma menyalibkannya. Nah, kemudian berikutnya seorang sastrawan Islam Arab. Sebenarnya itu banyak sastrawannya, ada beberapa, tapi saya kutip satu saja. Kamil Hussein seorang sastrawan Islam Arab ya. Dia berpendapat bahwa dia menulis buku yang judulnya Kota yang Durhaka. Kutipannya sebagai berikut. Pada hari Jumat itu nurani, maksudnya bukan naruni, salah ketik saya. Nurani manusia sudah dibutakan. Dalam keriuhan itu seorang lelaki telah disalibkan. Ini adalah penyalipan hati nurani. Jadi sengaja Kamil Hussein itu tidak menyebut nama Yesus, tapi tersirat itu mengindikasikan adalah Yesus. Jadi kalau di dalam agama mungkin tabu dan terbatas untuk membicarakan, tapi ternyata dalam dunia sastra lebih bebas untuk berbicara. Tidak hanya di luar negeri Bapak Ibu, ternyata sastrawan penyair Indonesia pun juga pernah menulis tentang Yesus. Siapa yang tidak kenal dengan Chairil Anwar, penyair terkenal awal-awal kemerdekaan Indonesia ya. Dia menulis apa ini namanya, syair atau saja ini. Saya bacakan. Judulnya Isa kepada Nasrani Sejati. Itu tubuh mengucur darah, rubuh, patah. Aku mengaca dalam darah, terbayang terang di mata masa. Akan bertukar ini segera. Itu tubuh mengucur darah, rubuh, patah. Nah, tersirat Chairil Anwar itu kan juga seorang Muslim. Dia pasti juga tahu dalam keimanannya bahwa yang dibunuh dan disalibkan itu bukan Yesus, bukan Isa, tapi yang diserupakan. Pasti tahu, tapi di dunia sastra, untuk profesionalisme seorang sastrawan, dia bebas untuk berbicara. Dia tersirat mengatakan bahwa benar-benar ada penyalipan, bahwa ada benar-benar penyiksaan seorang yang namanya Isa. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih, ini ada sedikit kutipan-kutipan bukti bahwa kekristenan, iman yang kita imani sampai dengan saat ini, itu sekali lagi tidak hanya sekedar doktrin atau angan-angan belaka, tapi iman yang berdasarkan bukti-bukti sejarah. Bisa dibuktikan keberadaannya. Seperti ungkapan terkenal para sarjana-sarjana Kristen, para cendekiawan Kristen, ada ungkapan terkenal seperti ini. Sejarah yang penuh bukti adalah mitra iman yang penuh bakti. Jadi itu sangat klop dengan keimanan Kristen kita. Sebagai penutup Bapak Ibu, saya bacakan satu ayat yang akan menguatkan kita.
Filipi 2 ayat 12. Hei saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Amin. Tuhan Yesus